Kisruh harta gonogini yang sempat memanas antara Jenita Janet dan Alif Hedi Nurmaulid, sang mantan suami, akhirnya mencapai garis finish. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi memutuskan bahwa gonogini dibagi menjadi dua. Jenita Janet mendapatkan 3/4 dan Alif 1/4 bagian. 4 item harta bersama senilai 4 miliar rupiah tersebut rupanya tak termasuk motor gede yang selama ini dipermasalahkan Alif dan Jenita Janet. Kendaraan roda 2 yang ditaksir seharga 0,5 miliar rupiah itu terbukti sepenuhnya milik Alif dan tak ada kaitannya dengan harta kekayaan Jenita Janet. Meski mendapat bagian lebih besar, Jenita Janet yang tak hadir di sidang putusan kabarnya belum merasa puas. Pelantun tembang Dirijek aja itu justru rasakan kekecewaan lantaran hasil persidangan tak sesuai dengan apa yang diharapkan. Benarkah Jenita Janet tak terima lantaran moge yang selama ini dipermasalahkan harus jatuh ke tangan Alif, sang mantan suami? Akankah Jenita Janet terus melakukan perlawanan dengan mengajukan upaya banding ke pengadilan tinggi? Apa yang hakim putuskan adalah 1/4 bagian untuk saya dan 3/4 bagian untuk pihak tergugat. Jadi mungkin ya belum puas ya dari pihak sana. Jadi mungkin saya hanya akan menunggu respon dari pihak tergugat. Dan saya pun hanya meminta 2 item gitu, rumah dan kendaraan. Di samping itu Janet memiliki banyak aset yang lainnya. Ada 6 item dari mulai rumah pondok gede yang ditinggalin sama orang tua saya, itu juga jadi gonogini. Sekarang masih dalam proses nyicil juga ke bank, jadi itu yang dia tuntut. Ada juga mobil saya yang lain yang saya pakai sehari-hari. Terus ada beberapa aset lah yang dia list sendiri. Bukan saya yang list tapi dia yang ngitung sendiri. Terus dia juga yang mentotal semua aset Janet segini gitu. Walaupun sesuai harapan kami, tapi tidak sepenuhnya karena masih ada yang kurang. Nah, apakah kami akan menempuh jalur hukum lebih lanjut? Nanti kami bicarakan dulu dengan Mbak Jenita Janet. 1/4 bagian itu adalah dari total aset-aset tadi yang dinyatakan harta bersama gitu. Jadi tadi ada juga menghukum tergugat, dalam hal ini Mbak JJ, untuk menyerahkan 1/4 bagian yang menjadi hak dari penggugat, baik itu melalui penjualan secara sama rata ataupun melalui bantuan balai lelang. Ya, cinta yang dulu tumbuh mekar di hati Jenita Janet dan Alif kini berubah menjadi perasaan benci. Berbagai kenangan indah yang pernah mereka rajut bahkan sudah dikubur dalam-dalam seiring dengan konflik panas akibat perceraian yang berujung gugatan harta bersama. 2014 silam, Jenita Janet dan Alif adalah pasangan suami istri yang bahagia. Keduanya terlihat harmonis meski tinggal di rumah kontrakan sederhana, jauh dari kesan mewah seperti kehidupan Jenita Janet sekarang. Alif adalah saksi hidup perjalanan panjang Jenita Janet meraih sukses. Siang dan malam, Alif tak beranjak dari sisi sang pedangdut, menemani Jenita Janet dari satu panggung ke panggung lainnya. Singkat cerita, ketenaran dan kesuksesan berhasil diraup Jenita Janet. Namanya melambung, honornya meningkat tajam, hingga kekayaan yang dimiliki Jenita Janet bertambah. Saat ketenaran dan kesuksesan dalam genggaman, Jenita Janet justru berpisah dari Alif. Kencang berhembus kabar, kehadiran Danus Sofwan yang membuat hati Jenita berubah dan akhirnya tinggalkan Alif. Inilah pemirsa, jadi tempat tinggal Janet kedua di Jakarta. Sebenarnya kalau rumah sih di Bandung ya. Jadi kalau di sini ini rumah kedua Janet, tempat beristirahat juga tempat berbisnis Janet di sini. Karena ya di Jakarta kita memang harus pintar-pintar mengolah keuangan dan memikirkan masa depan. Jadi biar hasilnya itu ada untungnya. Bener-bener mandiri ya Mbak ya? Enggak juga sebenarnya, nggak mau ngerepotin doang. Mas, saya dulu mas, kan saya yang punya kamar mas.
Ini gimana ya? Bawa aja Pak ya? Ini aja deh biar gampang. Bawa aja biar gampang, siap-siap. Dia sudah melupakan apa yang sudah saya lakukan untuk dia selama ini. Saya udah menemani dia dari nol, bekerja untuk dia dari nol, mengorbankan jiwa dan raga saya untuk karirnya seorang Jenita Janet. Tapi mungkin ya, dia sekarang sudah bahagia dengan hidupnya yang baru. Manusia tidak akan pernah merasa puas dengan apa yang dimiliki. Karena selama ini ya haknya dia ya udah saya berikan. Haknya dia, gajinya dia, bonus-bonusnya dia udah saya kasih tanpa saya minta untuk pribadi saya, kecuali buat nafkah ya. Saya menggaji dia seperti manajer profesional aja, seperti layaknya saya dipotong sama label kayak gitu. Tapi ini khusus untuk dia sendiri ya, khusus untuk manajering itu 20%, belum 10% untuk operasional, 10% untuk saya bayar asisten, pegawai dan segala macam. Jadi sebenarnya dia 20% lagi buat operasional, sisanya 60% buat saya. Ya itu, setelah punya uang ternyata semuanya berubah gitu. Setelah punya sukses, punya uang, semuanya berubah, semuanya serba diperhitungkan. Jadi itu yang membuat rumah tangga kami jadi cekcok terus, jadi berantem terus karena tidak ada lagi yang namanya kekeluargaan gitu. Sembilan tahun lamanya, Alif menemani Jenita Janet dalam suka dan duka. Berdua merantau dari Bandung untuk mengadu nasib di ibu kota, tak sedetik pun hubungan Alif dan Jenita Janet renggang. Namun, secara mengejutkan, Jenita Janet tiba-tiba menggugat cerai Alif. Dengan alasan tak merasakan kenyamanan dan ketenangan berumah tangga, Jenita Janet akhirnya merelakan pernikahannya kandas di tengah jalan. Perceraian pun tak membuat Jenita Janet trauma. Mencoba bangkit dari kesedihan, saat masalah harta bersama dengan Alif belum terselesaikan, Jenita Janet memutuskan menikah untuk kedua kalinya. Adalah pengusaha bernama Danu Sofwan yang berhasil mengobati luka di hati Jenita Janet. Danu hadir di waktu yang tepat, saat Jenita Janet membutuhkan sandaran dan tempat berbagi keluh kesah. Kenapa mantap milih dia? Perempuan itu butuh kepastian, ya, butuh kepastian dan butuh keseriusan. Keseriusannya apa? Adalah setelah dia datang ke orang tua saya untuk minta serius, dia terus step by step untuk untuk menuju lebih seriusnya lagi tuh dia tunjukin gitu. Makanya, wow, dia nggak main-main gitu. Kalau suami yang sekarang, dia supportnya cuma ngasih kayak semangat aja, dalam arti aku udah bilang, aku tidak melibatkan dia dalam masalah efek dari masa lalu saya. Karena dia pun kan nggak tahu perihalnya seperti apa. Jadi aku pun tidak melibatkan dia sama sekali tapi dia support kemanapun saya ketemu dengan lawyer, ketemu dengan siapapun dia selalu ikut, dia selalu ngasih advice yang bagus buat aku. Gimana caranya bahwa ya aku udah berusaha mengusahakan apa yang jadi hak aku. Kalau stres pasti, dalam arti ya dia jadi keganggu, tapi ya saya sebagai suami yang nguatin, ngasih advice yang baik. Dan ya udah, kita akhirnya melakukan hal-hal yang memang produktif, hal yang positif gitu. Kita kerja, akhirnya itu hilang sendiri gitu. Ya mudah-mudahan Janet tepat pilihannya gitu kan, tepat pilihannya bisa sukses dengan dia gitu kan. Ya saya sih hanya wanti-wantinya ya hati-hati aja gitu dalam memilih bertindak.